wajahnya yang sangat bahagia dan gembira sekali ya. Nah, baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu tolong ketua kelas siapkan belajarnya. Siap pembelajaran disiapkan, kemudian berdoa. Siap, gerak, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Baiklah, dosen terlebih dahulu ya. Afia Ika Zulaina, Mainul Nadia, Anggung Kusuma Ning Dewi, Reno Aryo, Yardan, izin ya, Zahra, Zahrani, Ratna. Baik, berarti ada dua yang izinnya. Baiklah, sebelum mulai di sini Ibu tengok itu ada sampah di bawah meja kalian. Tolong dibersihkan ya, buang dulu sampah yang ada di bawah meja masing-masing. Silakan ya. Kata yang minumnya kalau udah habis, tolong mau ada yang sampah. Ya, ada. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya duduk ya berdasarkan kelompok yang dibuat untuk kemarin ya. Dan pasti ya kelompoknya ya, tentukan kelompoknya kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu mana kelompoknya? Oh, yang itu tadi ya. Nah, baiklah, untuk hari ini sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan kalian dua pertanyaan ya, dua pertanyaan pemantik namanya ya. Sebelum itu ya Ibu mohon maaf ada yang lupa sebelum kita masuk ya, itu ada namanya teknik stop. Teknik stop ini gunanya adalah untuk mengatur pernapasan kita, jadi menguji fokus atau tidaknya anak-anak Ibu untuk belajar pada hari ini, apalagi ini sudah siap karena suhunya sudah panas. Walaupun suhu panas yang penting hati kita tetap dingin. Apalagi kelas sholat Jumat tadi. Baik, terlebih dahulu Ibu minta kepada kita semua, ini namanya teknik stop ya, untuk mengatur pola pernapasan. Silakan anak-anak Ibu semua di sini pejamkan mata sejenak. Ya. Tolong duduk dengan rapi, duduk dengan rileks, dengan santai, ambil posisi mana yang menurut kalian lebih nyaman, ya. Nah, dari posisi yang mana yang nyaman menurut kalian duduk, jangan berbaring ya. Setelah mengambil posisi nyaman, duduk, silakan Anda semua pejamkan mata dan tarik nafas secara perlahan-lahan. Tarik nafas. Turunkan secara perlahan-lahan tanpa membuka mata ya. Tarik lagi perlahan-lahan. Kemudian turunkan juga secara perlahan-lahan. Sekali lagi tarik lagi nafasnya secara perlahan. Dan pikirkan apa yang hari ini yang terasa oleh kalian, yang itu oleh itu baik. Pikirkan
apa yang pada hari ini yang terbaik kalian lakukan. Kalau sudah, turunkan napasnya dan buka mata secara perlahan. Nah, gimana rasanya? Apakah Anda semua merasa lega? Relax? Santai? Alhamdulillah ya. Semoga dengan teknik stop ini semua permasalahan yang telah kita alami dari pagi tadi sampai sekarang itu hilang semuanya ya. Jadi dengan arti ini kita belajar lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baik, selanjutnya sebelum menyampaikan tujuan materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian dua pertanyaan pemantik. Nah, pertama, ini nanti tangan ya, saya pengen tahu ya. Apa kaitan antara peristiwa Rengas Dengklok dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Ayo, saya tahu. Kayaknya si Yanti tahu ya. Tahu Yanti? Ya, apa kaitannya? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena Jepang telah menyerang pada sekutu sehingga Indonesia harus secara memproklamasikan kemerdekaan sehingga Belanda menculik Soekarno-Hatta dan diasingkan di Rengas Dengklok. Lepas kali tepuk tangan ya untuk yang pertanyaan tematik pertama, di mana bahwasannya kaitannya adalah bahwasannya peristiwa Rengas Dengklok itu adalah awal dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pada peristiwanya bahwasannya adanya penculikan atau peristiwa pengamanan golongan tua oleh golongan muda ke suatu tempat namanya Rengas Dengklok. Tujuannya agar golongan tua tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Itu bagus sekali. Yang kedua, nah nih, yang kedua itu laki-laki lagi ya. Jelaskan secara singkat perumusan teks proklamasi kemerdekaan RI. Ya, sudah tahu? Silakan. Coba berdiri ya, berdiri. Boleh baca ya? Boleh baca. Boleh. Perumusan teks proklamasi dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di atas meja makan milik perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, itulah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusunnya. Bagus, kasih tengah lagi juga untuk awalnya ya. Nah, ternyata kelas ini ya, kelas 11 satu wawasannya sangat luar biasa ya. Bangga deh masuk di kelas ini. Baik ya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, pemantik tadi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat atau menyajikan materi terkait proklamasi kemerdekaan RI serta penyebar luasan berita proklamasi melalui sebuah karya ya, sebuah karya yang namanya itu infografis ya. Jadi nanti kalian akan menayangkan ke depan infografis yang telah kalian buat kemarin ya, sesuai dengan instruksi Ibu minggu lalu. Oke? Nah, baik, sekarang untuk mengerjakan infografis tersebut, silakan Anda semua mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan agar belajar kita lebih terarah ya. LKPD ini lembar kerja siswa, silakan dikerjakan ya.
1. Kelompok 2 kejelasan. Kelompok 3. Ya, ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Kelompok 6 ya, silakan kerjakan ya, silakan kerjakan KPD sesuai dengan instruksi yang sudah ada di lembar LKPD tersebut. Silakan ya, dengan cara bekerja sama bagi tugas masing-masing. Ya, oke. Setelah habis ya, nah, sekarang silakan kelompok mempresentasikan hasil proyeknya ke depan. Nah, jadi kalau untuk proyeknya udah dinilai ya, kalian kirim ke WA teman udah dinilai. Sekarang cukup kalian presentasikan dalam bentuk print out-nya ke depan kelas. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan infografis tentang proses terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 5.00 WIB. Perwakilan kalangan muda dan tua kampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarno. Mereka bersepakat memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.30 WIB dan kembali ke kediaman. 2. Rangkaian upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhut Sastro Kusumo. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 17 September Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, marilah sama-sama kita membaca teks proklamasi. Ikuti yang saya katakan. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Hal-hal yang mengenai Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahrani Fitri Amelia, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya, kapan proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan? Kapan proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan? Jawabannya adalah 17 Agustus tahun 1945. Betul sekali ya. Baiklah, kesimpulan dari materi tadi adalah naskah proklamasi tersebut ditulis oleh Bung Karno sekitar pukul 4 WIB 17 Agustus 1945. Setelah selesai, Bung Karno kemudian memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Naskah selanjutnya diketik oleh Siti Melly.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bagus sekali ya penampilan kelompok 1 tadi terkait proyek yang telah dibuat, yaitu tentang proses proklamasi kemerdekaan RI. Telah disampaikan dengan sejelas mungkin. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian itu refleksi ya, refleksi ya, karena kesimpulan tadi. Sekarang kita merefleksikan diri kita dalam bentuk ini gambar yang telah Ibu buat. Jadi itu ada 3 refleksi wajah ya. Ini ada 3 gambar di sini, gambar refleksi wajah yang telah Ibu buat tadi. Silakan anda semua perwakilan dari kelompok ke depan untuk merefleksikan apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 ke depan. Happy. 1. Maju lagi kelompok 2. Kelompok 3 maju. Alhamdulillah ya, semua kelompok merasa senang pada hari ini. Senang dan bahagia telah mengajar di kelas ini, karena belajar kita alhamdulillah hari ini sudah terlaksana dengan baik. Apa yang kita harus pelajari. Baiklah, setelah itu Ibu akan berikan gerakan latihan. Latihan tadi ada di yang KPD tadi ya, di lembar terakhir. Silakan kalian isi LKPD-nya, kasih waktu 2 menit. Kerjakan ya, 2 menit ya. Oke Bu. Soalnya itu hanya 4 soal, silakan kalian kerjakan KPD latihannya. Nanti kumpulkan ke depan. Ya, silakan dibacakan 2 menit saja waktunya. Dan silakan kumpulkan ke depan latihannya. Kumpulkan. Sila. Ya, ada